Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo CS dimanapun berada, kembali lagi bersama saya Viva Hura Salsabil dari KPI 5A. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 5 topik menarik yang penting untuk para dai. Jadi simak sampai akhir ya, jangan lupa like, comment, and subscribe agar tidak ketinggalan konten bermanfaat lainnya. CS menjadi dai itu bukan sekedar menyampaikan pesan Islam, tetapi juga membutuhkan kompetensi yang mendukung profesionalisme. Nah, apa saja itu? Yang pertama ada kompetensi keilmuan. Seorang dai harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang ajaran Islam, termasuk Al-Quran, hadis, fikih, dan ajaran Islam lainnya. Yang kedua adalah seorang dai harus memiliki komunikasi yang efektif, agar pesan yang disampaikan mudah dipahami, menarik, dan relevan dengan audiens. Lalu yang ketiga adalah kemampuan sosial. Seorang dai harus memiliki empati yang sangat kuat dan keterampilan mendengarkan agar pesan dakwah dapat diterima dengan baik. Lalu yang terakhir adalah pemanfaatan teknologi. Di era digital ini, seorang dai perlu menguasai teknologi untuk menyebarkan dakwah secara lebih luas, seperti melalui berbagai platform media sosial, seperti TikTok, Twitter, WhatsApp, Instagram, dan lainnya. Dengan kompetensi ini, insya Allah dakwah akan berjalan lebih efektif dan profesional. CS, kita harus memahami bahwa ekstremisme dalam Islam sering muncul dari pemahaman yang sempit dan kurang mendalam terhadap ajaran agama. Hal ini bisa memunculkan sikap radikal yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Islam sebenarnya mengajarkan keseimbangan atau wasatiyah. Nah, pemahaman Islam moderat berarti menjalankan agama Islam dengan sikap toleransi, menghormati perbedaan, dan tetap teguh pada prinsip-prinsip Islam tanpa berlebihan. Nah, Islam moderat adalah jalan tengah yang sesuai dengan nilai rahmatul lil alamin. Bagaimana dengan tarif jasa dakwah? Apakah ini sesuai? Nah, CS, kita perlu memahami bahwa dakwah adalah ibadah dan tidak bisa disamakan dengan aktivitas komersial. Namun, bila seorang dai membutuhkan dukungan finansial untuk perjalanan, persiapan materi, atau keperluan teknis lainnya, maka pemberian imbalan yang wajar adalah hal yang sah selama tidak mengurangi niat ikhlas, dan bisa jadi bentuk untuk kita menghargai atau menghormati ilmu dari seorang dai tersebut. Humor itu penting CS agar dakwah terasa lebih menyenangkan, tetapi ada batasannya. Humor yang digunakan harus tetap santun, tidak menyinggung, dan tidak mengandung unsur dusta. Rasulullah sendiri menggunakan humor ringan untuk mencairkan suasana, tetapi selalu dengan niat baik dan tetap jujur. Nah, CS, salah satu dai yang inspiratif di tanah air adalah Ustadz Abdul Somad. Beliau ini dikenal dengan gaya dakwah yang lugas, penuh humor, dan kaya ilmu. UAS mampu menyampaikan ajaran Islam dengan cara menarik, mudah dipahami, dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Tidak hanya itu, beliau juga menggunakan media digital untuk menjangkau lebih banyak audiens dan jamaahnya. Nah, gaya Ustadz UA ini membuktikan bahwa Islam bisa disampaikan dengan santai namun tetap mendalam. Bagaimana dengan kita? Sebagai generasi muda, kita juga punya tanggung jawab untuk membangun etika dakwah. Salah satunya adalah dengan berdakwah melalui sosial media secara bijak. Sebagai bagian dari generasi muda, apa yang bisa kita lakukan untuk berkontribusi dalam membentuk etika dakwah? Nah, yang pertama, mari manfaatkan media sosial untuk menyebarkan konten Islami yang positif. Yang kedua, berusaha menjadi teladan dalam keseharian kita. Karena dakwah tidak hanya lewat kata, tapi juga lewat tindakan. Dan yang terakhir adalah terus belajar untuk memahami Islam lebih dalam, agar pesan yang disampaikan itu benar dan sesuai dengan ajaran Islam itu sendiri. CS, itulah tadi 5 topik penting yang bisa kita jadikan bekal untuk berdakwah secara profesional dan penuh hikmah. Peran kita seorang komunikasi penyiar Islam ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menginspirasi. Jangan lupa bagikan video ini agar semakin banyak yang mendapat manfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.